Mari kita buka Mushaf Al-Quran. Kita mulai surat ke-23, surat Al-Mu'minun. Kita mulai juz ke-18. Di awal surat, di awal juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Illa والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ya, surat Al-Mu'minun ini diturunkan untuk memantapkan keyakinan para sahabat bagaimana kehebatan, keberuntungan, ketenangan, ketenangan jiwa yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Qad sungguh aflaha beruntung. Yang mengatakan beruntung itu Allah. Beda kalau yang mengatakan manusia. Kalau katakan manusia, kamu beruntung, tapi untungnya barangkali sekedar sementara dunia. Tapi kalau Allah berfirman itu hakiki, itu yang sebenarnya. Qad afaqal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang
mukmin, orang-orang yang beriman. Memang tidak mudah dari orang yang beriman. Orang yang beriman itu memiliki kekuatan akidahnya, ketangguhan keimanannya, tidak mudah goyah, tidak mudah kena pengaruh. Lah orang yang beriman itu Allah sebutkan akhlak, beruntung. Walaupun mungkin sebagian besar orang di lingkungan kita itu nggak percaya kalau orang yang beriman itu beruntung. Tetapi karena Allah berfirman, kita yakini 100% pasti benar. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa orang-orang mukmin yang beruntung itu? Yaitu satu, orang-orang yang sholatnya khusyuk. Sholat yang khusyuk itu seperti apa? Itu kalau Ali bin Abi Thalib ketika perang itu tengah panah, itu bilang kepada sahabat, para sopirnya, tolong nanti saya pas sholat dicabut apa itu si panah yang mengenai dirinya. Begitu dia sholat betul-betul fokus, dicabut. Dia karena fokus kepada Allah itu tidak begitu terasa kalau sakit. Berbeda dengan kita, sholat itu terganggu oleh larong. Ya kan? Jadi memang beda keimanannya itu. Kadang-kadang digigit semut aja bisa ganggu sholatnya kan? Ini seandainya, cuma seandainya ajal datang tinggal 1 jam, kemudian kita sholat, kira-kira sholat kita khusyuk bukan? Tinggal 1 jam, ajal datang, kemudian kita sholat yang terakhir, kira-kira sholat kita bisa khusyuk nggak? Pikiran. Tidak ada kesempatan lagi sholat berikutnya. Maka Rasulullah itu lebih Rasulullah bersabda, sholatlah seakan-akan yang kamu tunaikan itu sholat terakhir, supaya betul-betul khusyuk gitu loh. Jadi kalau kita itu seringkali sholat itu sebagai rutinitas. Ketika kalau kunci nggak ketemu lupa, sholat dulu nanti ketemu. Kunci. Tapi kalau punya hutang, kalau sholat tetap nggak ingat ya. Jadi satu, orang yang akhlak, orang mukmin yang beruntung itu cirinya, tandanya satu, sholatnya khusyuk. Yang kedua, waladina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Lagu itu hal yang tidak berguna. Tapi berguna atau tidak itu jangan nurutin nafsu ya. Kalau nurutin nafsu ya macam-macam kegunaannya. Lagu itu menurut tuntunan Allah dan Rasul. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nggak karuan banyaknya itu kan. Itu kalau dilihat dari tuntunan Allah dan Rasul, sebetulnya mana yang menyebabkan masuk surga, mana yang menghalangi surga, itu baru bisa menentukan lalu atau tidaknya. Tapi bukan sekedar urusan duniawi. Dan dunia ini sangat sebentar.
hidup yang sebenarnya besok di akhirat. Jadi menentukan lagu apa tidak, mubadir apa tidak, itu dilihat dari tuntunan Allah dan Rasul, bukan menurut jajak pendapat, bukan menurut survei. Kalau survei itu tergantung suara yang banyak. Suara yang banyak belum tentu benar. Iya kan? Nah, itu harus cermat, harus cerdas itu. Kemudian yang ketiga, waladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Itu ciri yang ketiga, mengeluarkan zakat. Ini juga nggak mudah nih. Kadang-kadang merasa, oh kan sudah dipotong pajak, malah pajaknya 15%. Sudah pajak penghasilan 15%. Kalau golongan 4E itu 14%. Sudah nggak bisa naik lagi. 15%. Kadang ini sudah dipotong pajak kok masih zakat juga ya. Akan berbeda. Kalau disinkronkan nggak bisa. Ya kalau sudah zakat nggak lagi bayar pajak. Kalau disinkronkan, tapi kan belum disinkronkan. Nah supaya hati-hati, walaupun sudah dipotong pajak, dipotong lagi zakat untuk membersihkan. Itu ciri yang ketiga. Kemudian yang keempat, waladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang memelihara farjinya. Ini lebih tidak mudah lagi. Ya memang namanya akhlak muflih, beruntung juga mudah, karena jaminannya surga. Maka ciri yang keempat yaitu orang-orang yang memelihara farjinya. Ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istrinya dan hamba saya. Hamba saya sekarang udah nggak ada, ya kepada istrinya saja. Jadi kalau kepada istrinya, Pak Inagu ghairu malumi, ya itu tidak apa-apa, tidak tercela. Tapi famanit tago maro adamika faula ika humul adu. Tapi siapa yang mencari selain itu, orang-orang yang melampaui batas. Nah selain itu apa? Ya, macam-macam. Ya, ada yang larinya seperti umatnya Nabi Lut. Sekarang dipromosikan tingkat dunia kan? Ya, kambuh kembali sekarang. Seperti umatnya Nabi Lut. Itu termasuk adun itu. Bukan pada tempatnya. Namanya melampaui batas. Terus ciri yang keberapa ini tadi? Yang kelima ya? Yang keenam? Oh kelima. Ngitungnya beda-beda. Enggak apa-apa beda pendapat, karena mempengaruhi beda pendapatan juga. Baladzina hum li amanatihim wa atihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara, menjaga amanat dan janji-janjinya untuk dipenuhi. Nah itu ciri orang yang mukmin. Sebaliknya orang yang tidak memenuhi amanat, nggak memenuhi janji, itu ciri orang munafik. Ngomongnya nggak bisa berani, janjinya tidak dipenuhi. Terus ini diulang lagi, jadi ciri yang ke-6. Waladzina hum ala sholawatihim yuhafidun,
Tadi itu sholatnya khosyi'un, sekarang yuhafidun. Ini saling melengkapi. Kalau yuhafidun memelihara, itu menyiapkan melihat keseluruhan. Misalnya sudah menyiapkan kalau sholat subuh, misalnya waktu subuhnya itu misalnya jam 4:50 kalau begitu. Ya, sebelum waktu itu sudah menyiapkan. Sudah dari jam 3. Oh, nanti sholat subuh jam 4:50. Oh, jam 3:50. Kemudian terus sebelum itu sudah siap-siap berangkat ke masjid. Itu namanya yuhafidun. Kalau tidak yuhafidun gimana? Misalnya waktu suruhnya itu jam 5:10 misalnya. Tapi jam 5 belum sholat subuh, masih tenang-tenang. Itu namanya bukan yuhafidun. Ya. Jadi yuhafidun itu memelihara dari waktunya, dari kesiapannya, tidak melupakan, betul-betul memprioritaskan. Itu yuhafidun. Tapi kalau khosyi'un itu ketika sholat itu loh, ketika sholat itu teringat duanya sudah waktunya petik apa belum? Ya, teringat jangan semua tidak. Masuk sholat teringat duanya kebunnya Pak Fauzi sudah matang belum ya? Nah ini khosyi'un ini terganggu itu. Ya, sebenarnya nggak usah diingat-ingat ketika sholat, tapi kalau ada waktu terus ke rumahnya Pak Fauzi itu saja langsung kan, malah pas itu, nggak mengganggu sholatnya daripada waktu sholat kelingan kebun buah gitu. Nah kalau mau nanam kebun sendiri nggak punya kebun ya melihat kebunnya temannya. Itu kembali ke tadi nama yuhafidun itu ketika sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu yang khosyi'un. Nah yuhafidun menjaga waktunya, prioritasnya, menyempatkannya, itu yuhafidun. Yang kedua itu saling melengkapi antara khosyi'un dengan yuhafidun. Maka itu kedua-duanya menjadi ciri orang yang akhlak, orang yang beruntung. Nah, disebutkan ulaika humul warithun. Mereka itu mereka siapa? Mereka yang orang mukmin tadi cirinya: 1. Sholatnya khusyuk, 2. Meninggalkan hal yang tidak berguna, 3. Mengeluarkan zakat, 4. Memelihara farjinya, 5. Menjaga memelihara amanah dan janji, 6. Memelihara sholatnya. 6 ya. Ya itu orang-orang yang mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka orang-orang mukmin tadi yang memiliki 6 indikasi tadi, 6 tanda tadi, itu yang mewarisi surga firdaus di dalamnya selama-lamanya. Makanya kalau di dunia ini belum belum mencapai kesejahteraan yang terus menerus, ya tidak apa-apa namanya dunia. Ya memang begitu.
Karena bahagia yang sebenarnya ada di surga Firdaus yang memiliki 6 indikator tadi, 6 ciri tadi, 6 tanda tadi. Oke, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfah Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah wa khalaqnal 'alaqah mudghatan fa khalaqnal mudghah idhoman fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansa'nahu khalqan akhar Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Ya, kita maju dulu. Walakot dan sungguh-sungguh. Ya, double pakai lam takkid, pakai kata kot lagi. Saking pentingnya. Pentingnya apa? Supaya kita manusia mengingat, memahami, menyadari proses kejadian kita, asal usul kejadian kita, supaya tidak sombong, supaya tidak takabur, supaya tidak bakhil, supaya betul-betul beriman. Nah, khalaqnal insana, nanya kembali kepada kami Allah. Dan sungguh Allah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah menjadikan dari saripati tanah itu menjadi nutfah. Ya, nutfah itu air mani. Fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh. Ya, tempat kokoh itu di rahim. Itu ada 3 pelindung. Pertama itu pelindung ari, ya, kemul selimut ari. Yang kedua di dalam rahim. Yang ketiga di dalam perut. Jadi 3 lapis pelindungnya.
maka dikatakan itu fi qararin makin. Dulu saya pernah ngisi kuliah di Fakultas Kedokteran UGM 1 semester. Salah satu yang ditanyakan dan dibicarakan di jurusan itu ketika ada teknologi bayi tabung. Itu bagaimana ya? Nah, bayi tabung itu termasuk fi qararin makin. Itu kokoh juga. Jadi sudah betul-betul dipertimbangkan. Jadi ketika si Lutfa air mani ya ketemu ovum, ya dipertemukan, dimasukkan ke tabung, itu dipastikan yang tabungnya itu disebutkan di sini fi qararin makin, tempat yang kokoh. Dan ini misalnya ini nutfah, kemudian ovum dipertemukan, disuntikkan, dimasukkan pada rahim seorang ibu, tapi bukan ibu yang pemilik ovum tadi, tapi orang lain. Karena yang ibu pemilik ovum ini tadi dipastikan tidak begitu kokoh, 3 lapis tadi sudah dilakukan penelitian oleh dokter khusus itu, kemudian diambil itu ya, dipertemukan, disuntikkan pada ibu yang lain. Nah, itu menurut Islam bagaimana? Nah, makanya ini bisa menjadi tenaga kerja. Apa kerjanya? Ini hamil ini. Tapi hamil bukan dari ovumnya, dari orang lain. Ini suami istri gitu. Tapi dicoba berkali-kali ini nggak bisa dirahimkan saat istri lemah rahimnya. Terus dari suami istri ini diambil, dipertemukan, disuntikkan kepada ibu yang lain yang sudah teruji. Sudah hamil 3 kali, 4 kali, pokok selama terus itu kan. Nah, sehingga sekarang ada industri tenaga kerja ngandung gitu. Ya tergantung transaksinya berapa nanti. Terus jadi bingung. Itu nanti ibu kandungnya siapa? Nggak usah dipikir, kita terus aja di sini ya. Ini kebablasan itu tadi. Maunya kita itu yang simpel-simpel saja. Ya. Kemudian setelah dari nutfah, kemudian dari nutfah tadi, kemudian jadi segumpal darah, alaqah. Kemudian dari segumpal darah dijadikan segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian jadi tulang belulang. Dari tulang belulang dibungkus dengan daging. Satu kemudian Allah jadikan makhluk yang bentuk lain, sudah bentuk manusia yang sudah lengkap. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Setelah genap usia 4 bulan ditiupkan ruh tumbuh kembang sampai 6 bulan itu sudah lengkap. Tapi semuanya masih sangat minim. Ya kalau ingin sempurna sampai usia 9 bulan. Itu. Nah, itu summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sudah itu, sudah kamu sekalian tuh benar-benar tadi dari nutfah terus lahir, tumbuh, kembang, gagah, perkasa, produktif, terus lama-lama ila adalil umur terus jadi majitu.
Jadi mayitun itu kepastian. Ya, maka pakai lamnya lam takkid, lam mayitu, benar-benar akan mati. Maka saya kata supaya kita ingat, sebetulnya kita itu mayit berjalan. Artinya kepastian, maka tidak boleh sombong, tidak boleh menggunakan semau kita. Harus sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Itu maksudnya pakai kata la mayitu, betul-betul benar-benar akan mati. Menurut jangan berani-berani gunakan hidup kita selain sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu supaya fokus ke situ. Tumainakum yaumal qiyamati tub'atun. Kemudian sesungguhnya kalian akan dibangkitkan, ya, dibangkitkan setelah yaumul kiamat, kemudian yaumul ba'ats, dibangkitkan lagi semua. Ini nggak mudah loh, meyakini, mengimani bahwa akan terjadi yaumul ba'ats, akan terjadi kebangkitan seluruh manusia untuk digiring, dikumpulkan di padang mahsyar untuk kemudian menerima rapor yang namanya yaumil mizan, yaumil hisab. Itu tidak mudah loh. Untuk apa itu? Untuk apa itu sih, meyakini itu. Makanya supaya ini betul-betul yakin, betul-betul percaya, tidak mudah terpengaruh yang lain, ini diulang-ulang terus. Nah, karena kebanyakan orang itu lupa, tidak yakin, karena hiruk pikuk gemerlapan dunia ini itu melupakan adanya yaumil ba'ats. Maka kenapa satu dua terjadi orang yang sudah ngaji Quran istiqomah sekian minggu, sekian bulan, itu bisa berhenti. Karena sebenarnya apa? Itu masih proses untuk menuju yakin. Kemudian kena pengaruh, kena isu, kemudian kapok ramah di Quran. Jadi ya maknya Islam tapi nggak usah memahami Quran gitu. Lu apa bisa? Orang Islam tidak memahami Quran. Nah, jadi lucu-lucu kan? Dia ditanya, kenapa kok berhenti gak memahami Quran? Ya saya ingin Islam tapi pada umumnya nggak usah memahami Quran gitu. Atau gimana kira-kira bisa? Nah, padahal yang umum itu belum tentu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Padahal hidup di dunia itu menentukan di akhirat selama-lamanya. Kok berani spekulasi niatkan besok di alam akhirat? Siapapun yang spekulasi nggak yakin, nggak sungguh-sungguh, itu membuktikan masih ragu, nggak betul-betul percaya. Nah, makanya kenapa kita selalu dituntunkan oleh Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kena pengaruh ini, pengaruh itu, pengaruh itu, gitu kan? Digambarkan Rasulullah, ada loh orang ya yang sorenya iman, paginya sudah kufur. Ada yang paginya kufur, sorenya iman. Sorenya itu masih yakin, tapi karena sering malam-malam itu tidak segera istirahat, tidak segera tidur, jam ngobrol sama dia kan terpengaruh. Pagi-paginya sudah tidak mau memahami Quran. Ayo memahami Quran.
Nggak mau kenapa? Kapok. Kapok kenapa? Ya maunya pada umumnya saja lah, nggak usah ikut melalui Quran. Terjadi kan semacam itu. Itu terjadi. Maka kenapa kita tidak, misalnya dari Ramadan yang lalu itu ada beberapa bulan, tapi terus kadang datang tidak, kadang tidak, kadang datang, kadang datang, kadang tidak. Lama-lama itu menurut anggota terkait itu tidaknya itu. Itu tidak datang terus itu. Semua itu masih datang, tidak, datang. Pas terkait yang terakhir tidak. Atau berhenti sampai sekarang. Ada kan yang begitu? Ya, ini kasihan sekali bisa masyarakat. Masuk di akhirat yang khalidina fi abada, selama-lamanya cuma pengaruh omongan orang yang tidak mampu. Ya, aneh ya. Tapi itu nyata terjadi di mana-mana. Ya sekarang itu ngomongan orang jalan, ngomongan itu nggak pernah mandi Quran, nggak pernah tulis-tuliskan, itu digugur, sama dipercaya itu, dikira benar ngomongnya itu, malah meninggalkan firman Allah, malah lebih yakin sama omongan orang-orang yang tidak pernah secara tuntas memahami Quran. Ya memang dunia seperti ini karena walaupun walaupun. Yang bertahan ini hanya orang-orang yang apalah ini nanti, orang yang betul-betul beruntung. Selain itu, ya tadi udah kena pengaruh. Gitu. Oke, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a qara'ib. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a qara'ib. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Wa anzalna minas sama'i Minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh. minas sama'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ardh. Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Wa inna Wa anzalna lakum bihi jannatin min nakhil. Wa a'nabin lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha katsiratun wa minha ta'kulun. Wa sajaratan takhruju min turi Saina. Tambutu tadurni wasibghil lil akilin. Wa inna
minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Dan sungguh kami Allah menciptakan di atasmu 7 jalan. Tara'iq jamak dari tariq. 7 jalan, maksudnya 7 lapis langit. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan Allah tidaklah lengah terhadap ciptaannya. Kenapa Allah disebut sebagai Rabbun? Rabbun itu artinya pemelihara. Rabbul alamin itu artinya yang memelihara alam semesta. Itu Allah gitu. Maka Allah tidak pernah lengah terhadap ciptaannya, karena selalu dipelihara oleh Allah. Ba'anzalna minas sama'i ma'an. Dan Allah menurunkan air dari langit. Biqadarin dengan kadar, dengan ukuran tertentu. Itu nanti kalau kadarnya melampaui terjadi banjir bandang. Tapi kalau kadarnya kurang deras, nggak mencukupi. Nah, makanya itu biqadar, dengan kadar, dengan ketentuan. Nah, kemudian dari air hujan itu Allah menjadikan bumi menetapi bumi ini. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa menghilangkannya. Jadi fa'askan nahu fil ardh. Jadi apa itu yang menetap di bumi itu air hujan tadi. Air hujan itu turun ke bumi, terus air hujan berhenti di bumi. Nah, berhenti di bumi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita manusia butuh air, kemudian membuat sumur supaya ada sumber mata air. Dan sumber mata air itu ditarik pakai mesin. Makanya kalau kemarau panjang, kenapa airnya kurang? Perlu didalamkan lagi supaya sumber airnya lebih besar lagi. Makanya kalau airnya ingin jernih, ingin bagus, ya semua kotoran, ya pasir, batu dibersihkan semua, dikeluarkan semua, supaya sumber mata airnya jadi jernih dan besar. Jadi itu tadi fa'askanahu fil ardh, yang menetap di bumi itu airnya, air hujan. Bapak Ibu, kalau air hujan itu asin enggak? Nah, coba dicoba. Asin apa enggak? Tapi saya pernah itu pada pas COVID bulan Maret tahun 2021, itu perjalanan dari Jogja ngisi acara di Madura, di Yayan. Begitu sore hari itu kan hujan. Kenapa orang-orang kok hujan-hujan semua? Mandi air hujan. Saya tanya kenapa begitu? Kan jadi tradisi di situ. Kalau ada air hujan itu senang-senang hujan-hujan. Itu bukan hanya anak-anak loh. Itu anak-anak yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun juga. Jadi saya banyak menemui sesuatu yang artinya berbeda-beda. Itu air hujan. Tapi pernah juga suatu ketika hari Sabtu minggu terakhir sebelum bulan Ramadan, ada acara di NTB di Mataram.
Begitu di jalan, itu meriahnya melebihi lebaran di sini. Saya tanya kenapa kok begini? Ya memang tradisinya begini. Merayakan minggu terakhir sebelum mulai bulan puasa. Ternyata beda-beda semua. Maka itu kenapa perlu keliling di muka bumi biar tahu yang semacam ini. Ting sekeni dan orang. Nah, kemudian setelah air hujan, kemudian berhenti di bumi, di tanah. Nah, kemudian Allah benar-benar bisa menghilangkannya. Nah, kalau sistem tatanan alam ini diganggu, seharusnya kan banyak pohon yang rindang, banyak hutan itu kan nyimpen air kan, itu ditebangi semua. Air begitu hujan langsung ke sungai. Nanti berapa hari sudah kering lagi. Nah, kemudian kalau air hujan yang tersimpan tadi, ma'an sakna lakum bi jannati min na'im wa anabi. Kemudian dengan air hujan itu Allah menumbuhkan untuk kamu ada kebun-kebun kurma, ada kebun anggur, kondisi ada kebun sawo, ada kebun mangga, ada kebun apa yang kulitnya berduri? Duren. Ada kebun duren. Ada enggak ada kebunnya langsung di tepi jalan itu banyak duren. Iya. Enggak tahu kebunnya di mana. Tapi saya tuh merasakan durian yang betul-betul matangnya itu jatuh sendiri. Itu durian-durian yang di daerah-daerah hutan, seperti Kalimantan Tengah. Itu durian itu diunduhi, nanti jatuh sendiri-sendiri tinggal ngambil itu. Itu tuai tenan itu. Beda dengan durian sing jujur ditebas kemudian terus ya pakai tertentu terus kelihatan kuning gitu kan. Makanya kalau ingin durian yang matang betul, cari durian yang dekat-dekat hutan. Nah itu pasti enak betul itu, karena tua betul itu. Tapi ya sini jarang-jarang hutannya, jauh. Nah tadi terus di dalam kebun itu kamu memperoleh buah-buah yang banyak. Sebagian dari buah-buah itu kamu makan, wamidha takulu. Sebagian dimakan, sebagian dijual. Loh sekarang kok ada kerjasama itu Sulawesi Tenggara, Gorontalo, kerjasama pengusaha dari Qatar. Itu nanam sekian ratus hektar untuk buah pisang, diekspor ke Timur Tengah. Itu katanya bahwa tiap berapa lama itu 300 kontainer, masih kurang, masih terserap terus itu. Loh sebetulnya bumi Indonesia ini kalau betul-betul dikelola nanti itu sebetulnya buahnya itu diekspor terutama ke Timur Tengah. Sana kan nggak tumbuh pisang seperti di daerah sini kan. Sini itu apa-apa bisa tumbuh, pisang, mangga, durian, semua bisa tumbuh. Di sana tertentu yang bisa tumbuh. Yaitu sekarang mulai investor dari Timur Tengah investasi ke Indonesia. Tetapi nanti yang memasarkan PT yang mereka dirikan. Sudah ada yang nampung. Jadi di dalam negeri tinggal nanam terus ada mungkin. Bibitnya juga harus yang pilih. Yang sebagian dimakan, sebagian dijual. Terus, nah dan pohon kayu yang keluar dari Tursina. Apa itu yang dari Tursina itu? Pohon zaitun yang tumbuh di Tursina di daerah Syam, yang menghasilkan minyak dan menjadi uang bagi orang-orang yang makan. Seperti ini khas ini ya. Minyak zaitun tampaknya memiliki khasiat yang luar biasa hebatnya. Itu menjadi kekayaan tersendiri.
Nah, yang terbit pada tubuh di Bukit Tursina, Bonjai. Terus wa'in lakum fil an'ami la'ibro. Ini tadi air hujan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, menyenangkan semua. Sekarang binatang. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang sangat penting bagimu. Apa? Allah memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perut binatang itu. Ya kalau di sana ada unta, ada kuda. Karena di Indonesia juga susu kuda liar. Itu gimana para liar kok bisa? Nah, mungkin karena canggihnya itu. Ya kan? Nah, terus juga pada binatang dan ternak yang terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan dagingnya. Coba itu kan ada binatang yang tidak ada yang terbuang. Bulunya bisa untuk bun, kulitnya bisa untuk peralatan macam-macam hebatnya. Terus dagingnya bisa dimakan, tulangnya dimakan juga. Terus apa itu? Apa itu? Sumunya itu? Kandungnya bisa untuk itu yang untuk pincang dulu. Bekam. Untuk bekam dan sebagainya. Jadi ada semuanya itu tergantung kecerdasan memanfaatkan kecanggihan. Terus malaiha walau fulki tuhmatu. Nah, dan di atas punggung binatang dan ternak tadi, dan di atas perahu kapal kamu itu diangkut. Jadi kalau jalan darat itu pakai unta, pakai kuda, pakai keledai. Keledai itu yang kecil, yang pelan-pelan. Yang cepat pakai kuda. Yang lambat tapi luar cepatnya pakai unta. Tapi kalau di laut pakai bahtera. Lu Allah punya demikian rupa. Semuanya sudah disediakan. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah dengan keteraturan alam ini. Nah, pagi ini sampai ayat ke 22. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai 23. Ini sepertinya semakin kesini semakin lancar. Nah, mudah-mudahan betul-betul kita memiliki kesempatan untuk memahami Al-Quran secara keseluruhan secara. Nah, nanti maghrib jadwalnya di Masjid Al-Mu'tadi, ya di perumahan Purwokerto yang paling selatan. Ya dekat sekali dari sini, mungkin sekitar 1 kilo ya. Kalau terasa melalui tempat rumah Mas Imam itu dekat lagi. Terima kasih. Semoga kalau ada satu kita semua itu sesuatu menuntaskan pemasaran dan tuntunannya. Kita akhiri bersama dengan kata dalam dan doa qaulul maghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.